Sedang viral pamer hodam di sosial media. Banyak para remaja memamerkan kesaktian dari para hodamnya. Entah digunakan untuk apa, namun viewer yang menonton konten mereka cukup banyak loh sahabat muslim. Tak hanya hodam berbentuk kesaktian, ternyata hodam pun bisa disimpan melalui media boneka yang disebut dengan spirit doll. Boneka ini konon dikenal menyimpan hodam dengan wujud anak kecil. Para pemilik spirit doll ini mengaku selain untuk melindungi, spirit doll juga digunakan sebagai media penyembuhan. Orang yang mau berobat, lunas apa ya sih? Oh, kamu terima pasien gitu ya? Iya. Kasih makan, kasih minum. Ini kan permennya kan udah dimakan, dikulum-kulum. Sarinya udah nggak diambil. Oh, jadi bening di bawahnya. Iya, taruh lagi. Oh, marah. Anaknya marah, guys. Bicara mengenai hodam, kira-kira apakah Rasulullah memilikinya? Jawabannya tentu saja tidak. Namun Rasulullah memang memiliki korin atau jin pendamping di dalam dirinya. Namun atas izin Allah, korin milik Rasulullah telah ditaklukkan dan telah memeluk agama Islam. Sedangkan korin merupakan pendamping pemberian Allah yang pasti dimiliki setiap manusia. Korin atau pendamping ini berbentuk jin dari kalangan iblis, yang setiap kelahiran anak manusia, Allah pasti ciptakan satu korin kepadanya, yang akan mengikutinya dari lahir hingga manusia tersebut wafat. Tugas korin adalah menyesatkan manusia, agar manusia terjerumus di dalam laknat Allah layaknya iblis. Hal ini merupakan bagian dari janji Allah kepada iblis yang mengabulkan permohonan iblis agar anak cucu keturunannya dapat menggoda keturunan Adam hingga mereka wafat dan masuk neraka. Iblis juga meminta kepada Allah agar korin keturunannya diberikan rumah. Oleh karena itu, Allah mengizinkan korin bersemayam dan tinggal di dalam darah serta hati manusia. Itulah sebabnya bila kita berbuat dosa seakan-akan ada yang membisikkan di hati kita, layaknya suara hati. Dan suaranya mirip kita. Boleh jadi itu adalah korin yang sedang menjalankan tugasnya. Karena sejatinya korin memang kembaran kita yang sangat mirip dengan kita. Mulai dari suara, bentuk fisik, sampai kebiasaan kita, semuanya mirip layaknya fotokopi dari diri kita sendiri. Bedanya umur mereka kekal hingga kiamat, sama seperti nenek moyangnya yaitu iblis. Jadi bila seorang manusia meninggal, maka korin pendampingnya akan tetap hidup hingga Allah mematikannya. Bila kita melihat seseorang yang sudah meninggal bergentayangan, boleh jadi itu adalah si korin yang melakukan aktivitas seperti orang yang sudah meninggal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Khadam. Ya, mungkin di antara kita sangat terbiasa telinga kita mendengar khadam. Apa sih yang dimaksud dengan khadam? Khadam ini maknanya adalah pendamping atau yang membantu, ya. Dan yang dimaksud dengan khadam di sini adalah khadam di mana yang membantu atau yang mendampingi dari makhluk yang gaib. Nah, adapun makhluk yang gaib di sini ada dua kategori. Yang pertama gaib secara positif dan yang kedua gaibnya negatif. Kalau yang positif, khodamnya yaitu berupa dari para malaikat-malaikatnya Allah. Dan apabila khodam yang negatif, tentunya ini ada unsur setan atau jin yang ada di sana. Naudzubillah min dzalik. Nah, tentunya
keduanya ini harus sangat kita perhatikan nih, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena mereka itu adalah khadam, adalah pendamping. Nah, yang namanya pendamping tentunya menjadi penjaga ya. Kalau yang menjaganya adalah malaikat, tentunya untuk mendapatkan khadam dari makhluk gaib dari malaikat, tentunya ini bisa digapai, bisa didapat apabila kita ini semuanya menariknya dengan zikrullah. Kita kembalikan semua kepada Allah, karena malaikat-malaikat Allah ini adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Pendamping kita, khadam kita, yaitu adalah dari para malaikat-malaikatnya Allah, yang dimana bisa melindungi kita, bisa menjaga kita. Dan yang harus kita hindari apabila khadam yang ada pada diri kita ini berbentuk gaib yang unsur negatif, yaitu bisa dari jin atau setan ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena bisa membawa dampak juga yang sangat buruk kepada kita. Karena begini, yang namanya khadam, mereka itu adalah pendamping kita, mereka itu adalah, mohon maaf, mungkin mendampingi kita. Satu masa pasti mereka juga akan mengharapkan balasan kebaikan dari kita ya. Kalau kita mendapatkan kemanfaatan dari mereka sebagai khadam kita, nah tentu satu masa mereka juga akan mengharapkan balasan kebaikan dari kita. Kalau khadamnya malaikat, tentu kita bisa memberikan dengan zikir kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, cukup. Yang insya Allah hidup kita akan baik-baik saja dan akan membawa dampak positif buat kita. Tapi ini yang dikhawatirkan, kalau khadamnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, berbentuk setan atau jin. Yang dikhawatirkan harapannya mereka adalah justru membahayakan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan rasanya kita juga tidak asing ya apabila ada khadam yang berbentuk gaib dari jin atau setan yang bahkan membahayakan pada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang kita inginkan adalah pendamping kita dari makhluk gaib, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah, atau yang sesuai Allah ridha. Oleh karenanya perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyak ibadah, luruskan hati. Insya Allah yang akan mendampingi kita, insya Allah yang akan membawa aura positif, agar juga positiflah kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan jauhilah yang namanya perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah. Khawatirnya yang mendampingi kita juga mendatangkan aura-aura yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pasti Anda pernah mendengar sosok raja bernama Genghis Khan. Ya, ia adalah sosok raja penakluk terbesar di dunia yang dikenal berdarah dingin. Bahkan sejarah memperkirakan ia telah membunuh 40 juta jiwa selama ekspansinya tersebut, yang tak sungkan-sungkan membunuh pasukan lawan secara brutal. Anda pasti penasaran, bagaimana bila pasukan kerajaan muslim melawan pasukan Genghis Khan? Siapakah yang akan menang? Tentunya perang pasti dimenangkan oleh pasukan Genghis Khan. Ya, karena hal itu sudah terjadi melalui penaklukan hingga luluhlantah salah satu kerajaan Islam terbesar di kala itu, yang kekuasaannya membentang di wilayah Asia Tengah hingga Eropa Timur. Kerajaan Islam pertama yang ditaklukkan itu bernama Khwarezmian, yang meliputi Afghanistan, Turkmenistan, Irak, Uzbekistan, dan juga negara-negara kecil di jalur sutra. Ya, memang terdengar mengecewakan. Bagaimana bisa kerajaan Islam yang memiliki pasukan jihadis, para pembela bendera tauhid ini bisa dikalahkan pemimpin non-muslim? Tapi tunggu dulu, Anda pasti kaget dengan fakta berikut ini. Meski Genghis Khan bukanlah seorang muslim, namun ia menghormati para pedagang dari umat muslim. Sikap hormatnya tersebut ditunjukkan dengan hubungan dagang yang baik, dengan mengangkat pedagang muslim sebagai delegasi maupun duta perwakilan kerajaan. Perlu diingat, kerajaan Islam maupun kekhalifahan Islam pada saat itu sangatlah berbeda dengan kekhalifahan di era Rasyidin, yakni kekhalifahan murni yang berdiri tak jauh dari wafatnya Rasulullah. Kerajaan Islam di abad ke-12 ini sudah mengenal politik kotor dan perebutan kekuasaan. Jadi kerajaan Islam Khwarezmian lebih fokus pada pembangunan ekonomi serta politik dibandingkan dengan penegakan syariat serta ajaran agama. Terlebih Sultan yang bernama Shah Muhammad ini dikenal raja yang berperangai buruk dan gemar bermain wanita.
serta campur tangan sang ibu membuat keputusannya menjadi pelin-pelan dan tak jarang berakhir buruk. Pada awalnya, Genghis Khan melakukan pengejaran terhadap musuh utamanya, yakni pimpinan Kucluk dari Kekaisaran Mongol Barat. Kucluk dan pasukannya berhasil ditemukan di wilayah Asia Tengah, yang memang tak jauh dari wilayah kekuasaan kerajaan Islam Khwarezmian. Ia merasa sudah cukup puas dengan pengejaran musuh utamanya, yakni pimpinan Kucluk, dan tak berniat melakukan ekspansi pada kerajaan Islam yang ada di dekat kekuasaan barunya tersebut. Genghis Khan berpikir lebih baik ia menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya itu, mengingat ia dan pasukannya adalah suku nomaden, dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang menetap di satu tempat. Genghis Khan malah lebih tertarik untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan Islam Khwarezmian, mengingat kerajaan tersebut menguasai jalur sutra Asia Tengah. Akhirnya Genghis Khan mengutus 500 pedagang yang sebagian beragama Muslim untuk mengadakan perdagangan dan juga hubungan baik. 500 iring-iringan tersebut diduga membawa barang-barang mewah untuk menarik hati sang sultan agar mau menjalin hubungan dengan baik. Entah apa yang ada di pikiran Sultan Shah Muhammad atau siapa yang memberi nasihat sehingga ia menduga para pedagang tersebut merupakan spionase dari kerajaan Genghis Khan tersebut. Akhirnya Sultan Shah Muhammad malah menahan dagangan dari rombongan tersebut dan membunuh 500 orang dari delegasinya. Namun ada satu pedagang yang berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan hal tersebut pada Genghis Khan. Namun Genghis Khan tetap berusaha menjaga hubungan baik dan mengirim utusannya kembali untuk meminta penjelasannya mengapa ia membunuh delegasi dagang kiriman dari Genghis Khan. And the Sultan there, Sultan Muhammad, decided that this was really a bad idea and beheaded the emissaries and sent them back to Genghis. Padahal mereka tidak membawa senjata dan berniat untuk berniaga. Namun sang sultan malah kembali membunuh utusan Genghis Khan. Dan inilah sumber petaka yang memicu kemarahan Genghis Khan. Genghis Khan menganggap ini sebuah penghinaan besar kepadanya. Peristiwa inilah pertama kalinya Mongol menyerang kerajaan Islam. Akhirnya Genghis Khan membawa pasukannya sebanyak 200.000 orang untuk menyerang kerajaan Khwarezmian yang memiliki pasukan lebih banyak, sekitar 400.000 pasukan. Interestingly, none of the other sultans decided to help Sultan Muhammad. There was no jihad. There was no cause for holy war. It was simply an economic fight. Secara jumlah, pasukan Khwarezmian memang lebih banyak. Namun meskipun banyak, ternyata pasukan tersebut merupakan tentara bayaran yang tidak memiliki loyalitas pada kerajaan. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor kemenangan Genghis Khan. Dalam waktu 10 hari, pasukan Genghis Khan berhasil meratakan seluruh wilayah kerajaan Khwarezmian dan membunuh seluruh pasukan dan penghuninya. Sang sultan pun berhasil melarikan diri menuju Laut Kaspia dan meninggal di sana karena didera depresi dan juga kehancuran yang mendalam. Sahabat muslim, dapat kita petik dari kisah ini ialah betapa pentingnya kita memiliki sikap husnuzon atau berbaik sangka. Bahkan seorang Genghis Khan pun masih memiliki cinta terhadap kaum muslimin dan masih berbaik sangka pada pemimpin muslim. Meskipun pada akhirnya Genghis Khan menghancurkan kekhalifan Islam. Namun siapa sangka penyebaran Islam kelak di daerah Asia malah ada di tangan putra dan juga cucu dari Genghis Khan itu sendiri. Di antaranya adalah Ghazan Khan yang menjadikan Islam menjadi agama resmi di kerajaannya dan mengislamkan 400.000 orang di bawah pimpinannya. Masya Allah. Ghazan sendiri namanya telah berubah menjadi Sultan Muhammad Ghazan. Bahkan ia bertekad ingin membangun kekhalifan Islam di Baghdad yang telah diporak-porandakan kakek buyutnya tersebut. Sahabat muslim, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, kita akan membahas hal yang lebih seru. Tetap di Jendela Islam. Sawadika, Jilasia Sri Mukhonawiin from Thailand. Sahabat muslim, bagaimana menurut Anda? Apakah mereka cantik?
Tapi mohon maaf, membuat sebagian dari Anda menjadi kecewa. Mereka adalah transgender atau transformasi gender, yakni seorang pria yang merubah dirinya menjadi wanita melalui serangkaian operasi medis yang merubah seluruh bentuk fisiknya, mulai dari wajah hingga organ intim. Untuk operasi transgender sendiri, biayanya sungguhlah fantastis. Setidaknya ada 3 tahap operasi yang harus dilalui untuk menjadi transgender. Yang pertama adalah operasi wajah. Operasi ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk wajah feminin melalui 12 tahap bedah dengan biaya total 9,8 miliar. Selain itu ada pula operasi implan dan perubahan anggota tubuh intim lainnya yang mencapai 900 juta. Sehingga bila ditotal, harga dari keseluruhan tahap operasi ini ialah 10,7 miliar. Wah, luar biasa besar ya sahabat muslim. Tak hanya kaum pria, kini para wanita pun dapat melakukan perubahan pada dirinya. Bahkan menumbuhkan jenggot dan otot dapat dilakukan melalui suntik hormon testosteron. I might get my first T-shot tomorrow. 1 month on testosterone. My name is Ryan Flores. Hello everyone, it's Ryan. And this is my voice, 6 months. What's up everyone, it's Ryan here. My name is Ryan Jacobs Flores. How's it going everyone? Kebanyakan dari para pelaku transgender mengakui bahwa alasan mereka merubah tampilan fisik mereka dikarenakan mereka merasa jiwanya terjebak di dalam tubuh yang salah. Padahal Allah tak mungkin salah meniupkan ruh pada tubuh manusia. Bahkan Allah saja melarang kita menggunakan rambut palsu tambahan atau extension hair. Apapun alasannya, Allah sangat melarang pria berpenampilan wanita. Begitu pula sebaliknya. Apakah Anda penasaran bagaimana sikap Rasulullah terhadap golongan transpuan atau banci? Diriwayatkan hadis Bukhari, suatu ketika Nabi tidak di rumah dan datanglah seorang banci masuk ke dalam rumah dan menemui istri-istri beliau. Pria kemayu ini bernama Hid. Ia sering datang meminta makanan ke rumah Rasulullah. Namun Rasulullah menganggap Hid adalah termasuk golongan goiru ulil irbah, yaitu pria yang tak memiliki nafsu terhadap wanita. Oleh karenanya Nabi tidak pernah mempermasalahkan kedatangannya dan tetap memperlakukannya seperti tamu. Hingga suatu hari Nabi meminta Hid menggambarkan sosok wanita di matanya. Dan ternyata Hid menggambarkan sosok wanita dari sudut pandang syahwat seorang pria. Maka semenjak itu Nabi memerintahkan istri-istrinya mengenakan hijab dan melarang Hid memasuki rumah beliau untuk seterusnya. Artinya seorang banci memiliki fitrah sebagai laki-laki dan kapanpun bisa menjadi normal jika memang ia berniat meninggalkan keburukan. Dan tidak ada istilah jiwa yang terjebak di dalam tubuh yang salah. Jadi boleh-boleh aja ketika seorang pria misalnya suka nih dengan kebiasaan wanita gitu ya. Kebiasaan ya, atau misalnya suka dengan hobinya yang biasa dilakukan oleh perempuan, misalnya itu boleh-boleh aja. Atau sebaliknya, perempuan suka dengan hobinya laki-laki, mungkin yang lebih suka dengan mobil misalnya, itu kan sebuah kebiasaan atau sebuah hobi. Itu boleh-boleh saja. Yang harus kita pahami bahwasannya ada batasan-batasan yang harus kita ingat ya, yang dimana semua yang sudah Allah berikan kepada kita itu semuanya jangan dirubah lagi. Ini namanya mutaghayyir li khalqillah, merubah ciptaan Allah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang membingungkan adalah sesungguhnya apabila ketika seseorang tersebut meninggal dunia atau misalnya ketika sholat 5 waktu, ya bagaimana nih hukumnya? Nah, tentunya kita semua kembalikan ke asal, dimana mohon maaf ketika seorang wanita lahir dan memang kodratnya adalah seorang wanita, tapi kenapa ya kecenderungannya kepada mohon maaf kecenderungannya kepada kebiasaan laki-laki misalnya. Nah itu harus dibatasin tuh, jangan sampai kelewatan batas yang akhirnya merubah ciptaan Allah. Nah ketika sampai dengan masa dia sholat, kemudian dia meninggal dunia misalnya, dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, tentunya seperti dimandikan, dikafankan ya. Nah, yang memandikan ini bagaimana hukumnya? Nah, tentu yang memandikannya adalah hukumnya seperti dengan aslinya. Ketika misalnya dia dilahirkan laki-laki, sudah merubah semuanya, bentuknya seperti perempuan, tapi kan hukum aslinya memang dia adalah sebagai laki-laki. Otomatis ketika yang memandikan jenazah ketika dia meninggal dunia, maka dia pun juga sebagai laki-laki. Yuk, jangan kita mudah untuk merubah bagaimana yang sudah Allah berikan kepada kita. Pastilah pemberian Allah itu sudah pasti yang terbaik buat kita.
Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan bisa menghindari fitnah-fitnah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, terima kasih telah setia menyaksikan Jendela Islam dari awal hingga akhir. Saksikan kembali Jendela Islam minggu depan hanya di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.